Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, "Mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?" Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar.
Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman, Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Kita adalah umat-umat yang dipilih, yang dikuduskan untuk menjadi saksi Tuhan, menyatakan perbuatannya yang besar. Haleluya. Sama-sama kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih, dan dikuduskan, dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia, hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Nyanyikan teman-teman sama-sama, kita dipilih. Dan dipilih dari segala bangsa. Amin. Kami dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saksinya, jadi umatnya. Kita dipilih, amin, dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia, hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami.
Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Setiap hari kami menerima kebaikan-Mu Tuhan. Amen. Setiap waktu kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Yes. Terima kasih ya Aba. Kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu. Kami diciptakan ya Tuhan untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu. Menyaksikan kebaikan-Mu di mana kami ada ya Aba. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. I love you Lord, for your mercy never failed me. All my day I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I am living in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I am living in the goodness of God. And all my life you have been faithful. Oh Lord. And all my life you have been so good. Oh, in every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Hey, your goodness is running after me, Lord. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. Come on. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good.
with every breath that I am able, I will see all the goodness of God. Oh, yeah. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good, yeah. With every breath that I am able, I will see all the goodness of God. Oh, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Oh, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Oh Lord, ini hidup kami Tuhan. Hidup kami yang menikmati seluruh kebaikan. Kami mau jawab iya ya. Kami mau jadi saksi. Thank you Lord Jesus. Mari Bapak Ibu, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh Lord, ku jawab ya, ya, ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Come on, come on. Ku jawab ya. Oh, Lord. Yes, Lord. Ku jawab ya. Kami jawab ya atas panggilan-Mu ya Tuhan.
jawab iya, iya, oh ya. Oh Lord, ku jawab iya, iya, iya. Ku jawab iya Tuhan, ku jawab iya Tuhan, ku jawab iya, iya, iya. Yes, Lord. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera. Kita berjumpa lagi di ibadah online di awal minggu di bulan Agustus ini. Nah, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Pengurapan-Mu turun atas setiap kami, dimanapun kami berada. Memberikan kami pengertian, pewahyuan, hal-hal yang baru. Sehingga kami menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID sudah berjalan hampir 1,5 tahun. Saya percaya ada banyak doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan. Nah, ada yang sudah dijawab sama Tuhan, ada juga yang sedang menanti, menunggu. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita suka untuk menunggu? Saya rasa kalau kita mau jujur, nggak ada satu orang pun yang suka untuk menunggu. Kita maunya doa kita serba dijawab dengan instan. Nah, ketika doa kita belum dijawab, kita kadang-kadang menjadi kecewa, kita patah semangat, ya, kita putus asa. Kadang-kadang kita bisa berpikir, Tuhan sudah nggak mau dengerin saya lagi. Tuhan nggak perhatiin saya lagi. Nah, ketika hal ini terjadi, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya adalah nantikan Tuhan. Sebab hal inilah yang dilakukan oleh Daud di dalam kehidupannya, di dalam perjalanan kehidupannya. Dan ini adalah sebuah pelajaran yang sangat penting, karena kita semua nggak suka dengan menunggu. Saya ingat waktu masih kecil, kalau saya diajak sama papa mama untuk pergi gitu, ceritanya diajak berenang ke Cibulan. Kita sebagai anak kadang-kadang selalu tanya, "Pak, udah mau sampai belum? Pak, udah mau sampai belum?" Betul ya? Dan ketika saya juga sudah jadi orang tua, kalau saya ajak anak saya, anak-anak kadang-kadang juga nanya, "Udah mau sampai belum kita? Udah di mana kita?" Nah, ini pada dasarnya memang kita semua nggak suka untuk menunggu atau menanti. Tetapi kenyataannya ini adalah bagian dalam hidup kita yang harus kita lalui. Kalau kita ke restoran, kita belum dilayani oleh
waitressnya. Pasti kita juga nggak sabar. Atau kalau kita udah pesan makanan, makanannya nggak datang-datang, kita juga bisa komplain. Kalau kita ke supermarket juga, kita selalu cari jalur yang sepi. Kenapa kita nggak mau ngantri, nggak mau nunggu lama-lama? Demikian juga kalau kita order makanan lewat Gojek, kita nggak suka nunggu yang lama-lama itu. Jadi, kalau kita sudah berdoa dan sepertinya Tuhan diam, maka Tuhan ajarkan kita untuk menantikan Dia. Nah, ada 3 prinsip dalam menantikan Tuhan. Yang pertama, kita harus mencurahkan isi hati kita. Yang kedua, kita ikuti proses Tuhan. Dan yang ketiga, kita mau memuji Tuhan, bahkan ketika doa kita atau masalah kita belum terselesaikan. Nah, saya mengajak kita untuk melihat di dalam Mazmur 13 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan berkata demikian, "Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku?" Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Daud datang kepada Tuhan. Dan dalam 2 ayat dia mengulangi 4 kali. Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Kau lupakan aku terus-menerus. Jadi yang ada di dalam pikiran Daud, Tuhan sudah melupakan dia. Saudara, kita mesti menyadari kalau kita pelajari kitab Mazmur ini adalah satu kehidupan yang nyata, seperti yang dialami oleh Daud. Dan sebenarnya Daud ini sedang jujur di hadapan Tuhan. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan ketika Tuhan sebetulnya belum menjawab atau Tuhan masih diam adalah kita jujur dengan Tuhan. Artinya apa? Kita datang kepada Tuhan, kita curahkan isi hati kita. Seperti yang Daud lakukan. Nggak apa-apa, ngomong aja sama Tuhan. Tuhan, kenapa begini? Tuhan, kenapa gitu? Boleh kita komplain. Asal komplain itu hanya kita bawa langsung kepada Tuhan dan tidak berkelanjutan dalam kehidupan kita. Inilah yang dilakukan oleh Daud. Dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Tapi saudara yang kasih Tuhan, kecenderungan kita adalah ketika kita kecewa dengan Tuhan, kita meninggalkan Tuhan. Kita lari dari Tuhan. Nah, kita belajar. Daud tidak melakukan hal ini. Dia tidak lari dari Tuhan. Nah, apa yang terjadi dalam kehidupan Daud? Memang kita nggak tahu persis secara detail, tapi ada di dalam Alkitab, ada bagian-bagian yang diceritakan yang saya mau sharingkan kepada saudara-saudara sekalian. Dan inilah kehidupan Daud. Awalnya Daud adalah seorang penggembala kambing dan domba. Dan suatu waktu ketika Saul sudah diangkat jadi raja dan dia ditolak oleh Tuhan, Tuhan memilih Daud menjadi raja atas bangsa Israel untuk menggantikan Saul. Dan di sini Daud pasti sangat senang. Kenapa? Karena dia tahu dia adalah orang yang dilupakan. Dari mana saya tahu dia orang dilupakan? Saudara ingat waktu Tuhan suruh Samuel datang menemui papanya Daud, Isai, dan bilang bahwa Tuhan akan mengurapi salah satu anakmu untuk jadi raja. Maka satu persatu anaknya dipanggil. Dari anaknya yang paling sulung Eliab, anak yang kedua Abinadab, dan ketiga dan seterusnya sampai yang ketujuh. Apa masih ada anakmu? Bukan mereka yang dipilih.
Barulah di situ Isai baru ingat, oh iya masih ada satu anakku Daud sedang mengembalakan kambing dan domba. Panggil dia, sebab dialah yang dipilih. Yang lain saudara-saudaranya tidak dipilih. Nah, saudara dikasih Tuhan, setelah Daud diurapi, dipilih menjadi raja, Alkitab menceritakan bahwa Daud dipanggil oleh Raja Saul. Bagaimana dia bisa dipanggil? Karena ketika itu Raja Saul sedang dihinggapi oleh roh jahat. Karena Alkitab katakan roh Tuhan sudah undur daripadanya. Nah, salah satu hambanya bilang, saya teringat ada satu orang yang jago main musik, main kecapi. Mendingan raja panggil dia, dan nanti kalau raja lagi dihinggapi oleh roh jahat itu, dia main kecapi, roh jahat itu akan pergi dan raja akan menjadi nyaman. Sehingga Daud dipanggil oleh Raja Saul. Dan Daud disuruh tinggal di dalam istana, jadi pelayannya dan menjadi pembawa senjatanya. Dan berjalan terus, satu saat bangsa Filistin menantang bangsa Israel untuk berperang. Mereka ada jagonya satu Goliat. Nah, saudara dikasih Tuhan, tidak ada satu orang pun yang berani menghadapi Goliat ketika Goliat ini menantang. Dan disitulah Daud dengan keberaniannya maju untuk bertempur melawan Goliat. Dan kita tahu Daud berhasil mengalahkan Goliat. Dan sejak saat itu dia menjadi terkenal karena para wanita mulai menari-nari mengelilingi kota berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Dia diangkat menjadi panglima tentara, dan semua orang tentu kenal siapa Daud ini. Nah, masalahnya sekarang Saul menjadi iri hati. Dia menjadi insecure. Dia pikir, wah jangan-jangan untuk jadi raja Daud nanti akan membunuh aku. Saudara, padahal Daud tidak pernah mempunyai pikiran seperti itu. Dan Alkitab katakan, akhirnya karena rasa iri hati, rasa insecure-nya ini, Saul berulang-ulang kali mencoba untuk membunuh Daud. Dan Daud lari, jadi buronan. Dia menjadi orang yang paling dicari di Israel. Itu sebabnya firman Tuhan tadi Mazmur 13, Daud berkata, berapa lama lagi Tuhan aku harus jadi buronan? Berapa lama lagi Tuhan kau menyelesaikan masalahku? Saudara, di sini Daud punya masalah. Tapi puji Tuhan, Daud belajar untuk menantikan Tuhan. Lihat apa yang dia tulis dalam Mazmur 27 ayat 13 dan 14. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Saudara, ini adalah sebuah perintah. Tuhan kasih tahu atau suruh kita belajar untuk menantikan Dia. Jadi, kita mengerti kalau nanti Tuhan sepertinya belum menjawab apa yang harus kita lakukan, kita harus menantikan Tuhan. Saudara, jangan membuat kesalahan seperti apa yang Daud lakukan. Jangan saudara mengambil kesimpulan bahwa Tuhan sudah melupakan saudara seperti Daud tadi katakan. Berapa lama lagi engkau melupakan aku? Nah, masalahnya, kalau kita nggak mau belajar untuk menantikan Tuhan, maka kita bisa kecewa dengan Tuhan. Ada banyak orang kecewa karena dia tidak pernah bisa menantikan Tuhan. Dari kecewa akhirnya jadi patah semangat. Mulai ragu-ragu, putus asa. Dan kalau kita nggak hati-hati, lama-lama kita bisa jatuh dalam depresi. Ini penting, saudara-saudara. Kalau Tuhan kelihatannya jauh, kalau Tuhan belum menjawab doa kita, sepertinya belum menjawab doa kita,
tetap nantikanlah Tuhan. Apapun nantikanlah Tuhan, tunggu Tuhan. Kenapa sangat penting untuk belajar menantikan Tuhan? Karena menantikan Tuhan adalah bagian dari pertumbuhan rohani kita. Nah, anak saya yang besar sudah menikah. Dan anak saya yang kedua juga laki-laki, Yosua. Dulu sering tanya, kapan ya punya pacar? Gak enak nih gak punya pacar. Saya bilang, sabar, tunggu waktunya Tuhan. Nanti kamu akan dapat yang terbaik. Saudara, akhirnya sekarang dia sudah dapat pacarnya. Dan Tuhan berikan dia yang terbaik. Jadi penting sekali untuk belajar menantikan Tuhan. Saya dalam keputusan untuk pelayanan, saya tunggu waktu Tuhan sampai Tuhan betul-betul menyatakan kepada saya. Tuhan menjawab apakah betul saya harus masuk dalam pelayanan ini. Jadi dalam mencari pacar, saudara-saudara yang masih muda, saudara-saudara yang dalam meniti karir, jangan buru-buru. Ikuti waktu Tuhan, sabar. Dalam pelayanan, sabar. Ada waktunya Tuhan akan mengangkat saudara. Tuhan akan membawa saudara naik ke level yang lebih tinggi. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang ketika kita sedang menantikan Tuhan? Yang pertama, tentunya kita harus terus berdoa dan terus mempercayai Tuhan. Saudara, ketika kita terus berdoa, kita punya pengharapan. Ketika kita terus mempercayai Tuhan, kita yakin bahwa doa kita ini akan dijawab oleh Tuhan. Saya berdoa untuk papa mama saya untuk menerima Tuhan Yesus. 12 tahun, saudara. 12 tahun. Saya cuma pegang firman Tuhan. Kalau satu selamat, seisi rumah tangga diselamatkan. Bahkan saya tunggu koko saya yang paling tua. Sampai sebelum dia dipanggil 3 bulan sebelum dipanggil Tuhan. Akhirnya dia menerima Tuhan sebagai juru selamat. Haleluya. Jadi kalau saudara sedang mendoakan seseorang, kalau saudara sedang menantikan permohonan doa saudara untuk dijawab Tuhan, tunggu. Nantikan Tuhan. Kalau menantikan Tuhan, saudara nggak boleh pasif. Saudara harus aktif. Terus berdoa. Terus mempercayai Dia. Amin. Di dalam Mazmur 25 ayat 3 dikatakan demikian. Ini Tuhan kasih janji. Semua orang yang menantikan engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Kata malu berarti juga kecewa. Jadi semua orang yang menantikan Tuhan tidak akan dikecewakan. Ini janji Tuhan. Sebab itu, kalau pada saat ini saudara sedang merasa Tuhan belum menjawab doa saudara, Tuhan sepertinya jauh, Tuhan sepertinya diam, Tuhan sepertinya melupakan saudara. Mari tetap berharap kepada Dia, karena saudara tidak akan dikecewakan Tuhan. Tetap nantikan Tuhan. Lalu apa yang kedua yang kita harus lakukan? Saudara, kita harus ikuti prosesnya Tuhan. Apa maksud daripada mengikuti proses Tuhan? Kita lihat apa yang Daud katakan di dalam Mazmur 13 ayat 3. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Dalam bahasa Inggrisnya gini, ini agak ayat 13 dan 4 dalam bahasa Indonesianya agak beda. Dalam bahasa Inggrisnya ayat 13 gini, Consider and hear me, O Lord my God. Lighten my eyes, lest I sleep the sleep of death. Di sini Daud lagi berdoa minta kepada Tuhan untuk memberikan cahaya supaya dia bisa melihat
Dalam arti kata, Daud memerlukan pandangan Tuhan. Nah, ketika Tuhan sepertinya diam, saudara nggak boleh lari dari Tuhan. Kita nggak boleh lari dari Tuhan. Kita harus seperti Daud, menanti dan menanti. Dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan lagi menantikan, dia minta pencerahan kepada Tuhan. Di dalam Yakobus 1 ayat 2, firman Tuhan bilang begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Saudara, bagaimana kita bisa bahagia kalau kita sedang jatuh dalam pencobaan? Kalau kita sedang ada dalam masalah, bagaimana kita bisa sukacita? Bahasa Inggrisnya. Disinilah kita perlu mengikuti proses Tuhan. Disinilah kita perlu mengerti jalannya Tuhan. Ternyata ada ujian terhadap iman setiap saudara dan saya. Waktu kita mengalami masalah. Untuk apa? Karena Tuhan mau mengembangkan iman kita supaya bertumbuh. Ini adalah proses yang dari Tuhan yang harus kita lalui. Tujuannya untuk apa? Nah, supaya saudara menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Saudara, kalau ada yang Tuhan concern, perhatikan terhadap setiap anak-anaknya adalah pengembangan karakter kita. Lebih daripada kenyamanan fisik kita. Itu yang diutamakan oleh Tuhan dulu. Di dalam Yakobus 1 ayat 5, firman Tuhan bilang begini, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kenapa Yakobus suruh kita minta hikmat kepada Tuhan? Jujur, seringkali kita nggak mengerti kenapa kita ngalami masalah ini, persoalan ini. Kadang-kadang kita nggak mengerti. Bahkan di dalam pelayanan saya, atau saudara yang melayani, atau kadang-kadang saudara berjumpa dengan orang ditanyain, kenapa anak saya masih kecil dipanggil Tuhan pulang? Kenapa bukan saya saja? Kenapa suami saya dipanggil pulang? Padahal kami baru menikah. Kenapa hamba Tuhan ini terpapar COVID? Tuhan kan sedang pakai dia secara luar biasa untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kenapa hamba Tuhan ini mengalami kanker yang merenggut nyawanya? Saudara, kita nggak selalu bisa menjawab. Tetapi satu hal yang saya tahu, Tuhan tidak pernah mau kita lari dari Dia ketika kita mengalami masalah. Tuhan mau kita datang mendekat dan menantikan Tuhan. Ini adalah sebuah proses. Walaupun gak enak, kita harus lalui. Sama seperti proses dari ulat menjadi kupu-kupu. Ada proses metamorfosis. Ulat ini akan berdiam di dalam kepompong. Ya, kepompong ini memang modelnya nggak bagus. Tetapi saudara lihat prosesnya ini. Itu sekitar 10-14 hari, kepompong ini akan berubah menjadi kupu-kupu. Ini adalah prosesnya ya. Nggak ada jalan pintas. Nah, kalau kita mencoba untuk mempercepat, mengeluarkannya lebih awal, lebih cepat, maka kupu-kupu itu akan mati. Kenapa? Karena proses metamorfosis ini. Jadi, kupu-kupu ini harus berjuang untuk keluar dari kepompong. Sebab bagian dari pertumbuhan adalah struggle. Kalau saudara mengalami pergumulan, perjuangan, adalah bagian dari proses kita untuk membuat kita semakin kuat. Dan satu hal yang paling sulit, ketika kita sedang menantikan Tuhan, memang kita nggak ngerti kenapa ya kita harus
nunggu? Kenapa nggak sekarang? Kenapa nggak Tuhan nggak bikin pandemi COVID ini sekarang stop? Kan nggak banyak orang jadi mati. Nah ini kita harus belajar untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Kalau kita bisa belajar untuk mengerti kenapanya, maka kita dalam menunggu atau menanti Tuhan, kita akan bisa menjalaninya dengan lebih baik. Saudara, saya perhatikan kalau di airport ini, saya nggak tahu saudara pernah dengar nggak, selalu banyak orang komplain, bahkan pesawat domestik aja. Ketika pesawat kita sampai untuk nunggu bagasi itu bisa setengah jam loh. Bahkan bisa lebih lama dari kalau kita penerbangan dari luar negeri. Nah akibatnya mungkin yang saya perhatikan, kita kadang-kadang pesawat kita ditaruh lebih jauh dari counter bagasi ini. Tujuannya apa? Supaya kita jalan. Dan pada waktunya kita jalan, nanti kita sampai bagasinya sudah ada. Apa poinnya ini? Waktu kita menantikan, kalau kita nunggu, kita diam aja, kita komplain. Tapi kalau kita ada upaya, ada proses, maka itu tidak akan menjadi masalah buat kita. Nah kembali lagi, Daud belajar menantikan Tuhan ketika dia lari dari Saul. Ketika kita belajar menantikan, ingat Tuhan sedang mengembangkan iman kita dan karakter kita. Dan lihat Daud bertumbuh di dalam Tuhan. Daud mengerti prinsip menantikan Tuhan ini. Kita tahu Saul mencoba untuk membunuh Daud, dan Daud punya kesempatan untuk bunuh Saul waktu dia tertidur. Tapi Daud tidak melakukannya. Dia nggak mau lakukan. Saudara, ketika kita ngalami banyak hal, selalu kita mau ambil keputusan sendiri. Kita nggak mau tunggu. Kita nggak mau nantikan Tuhan. Kalau Daud, lihat apa yang Daud lakukan. 1 Samuel 26 ayat 10. Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Apa yang Daud katakan? Sebetulnya simple. Kalau memang Tuhan mau aku jadi raja, Tuhan bisa singkirkan Saul lewat berbagai macam cara. Gak perlu aku yang turun tangan, tapi Tuhan yang bekerja lewat caranya. Daud mau jadi raja, dan dia belajar untuk menantikan waktu Tuhan dan cara Tuhan. Ini yang harus kita lakukan, saudara. Nantikan Tuhan, ikuti caranya Tuhan. Daud gak mau bertindak sendiri, karena ketika kita bertindak sendiri, kita bisa salah. Kadang-kadang kita pikir Tuhan gak pegang kendali atas kehidupan kita. Saudara, Daud ini tidak mau melanggar prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dia nggak cuma hanya kepengen jadi raja lalu dia mesti bunuh Saul. Dia belajar untuk menanti. Lihat yang dia katakan di ayat yang ke-11. 1 Samuel 26 ayat 11. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Daud nggak mau ngambil keputusannya sendiri, dia nggak mau bunuh. Tapi dia nantikan Tuhan. Dan dia percaya kalau memang Tuhan sudah tetapkan dia untuk jadi raja, Saul gampang. Itu urusannya Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, semua tokoh-tokoh di Alkitab belajar menanti. Abraham menantikan untuk mendapatkan anak. Itu sekitar 25 tahun. Daud untuk jadi raja, dia tunggu 15 tahun sampai dia umur 30 baru dia jadi raja. Demikian juga dengan Yusuf. Dari seorang gembala domba sampai jadi orang nomor 2, itu membutuhkan waktu kira-kira 15 tahun baru dijawab loh. Musa berapa lama dia harus menanti sampai bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian? 40 tahun. Semuanya itu dilakukan untuk membentuk karakter Musa. Dan semua yang kita nantikan Tuhan itu untuk membentuk iman saudara, karakter saudara. Nah, bagaimana kita bisa membentuk seorang gembala domba seperti Yusuf, seperti Daud?
Dari gembala domba, Yusuf jadi orang nomor 2. Dari gembala domba, jadi raja. Butuh waktu, butuh latihan. Dan inilah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, ketika Tuhan sepertinya diam, ketika mungkin sekarang di tengah-tengah pandemi COVID ini, karir kita, usaha kita mandek, ya, apa yang kita minta, kita doakan tidak terjadi. Nantikanlah Tuhan. Tuhan mau kita mencurahkan isi hati kita. Tuhan mau kita kasih tahu, aduh Tuhan, saya nggak kuat. Jujur aja sama Tuhan. Kasih tahu ketakutan kita. Dan belajar ikuti prosesnya Tuhan. Dan yang terakhir, mari kita belajar seperti Daud. Bahkan sebelum doanya dijawab, dia tetap bisa memuji, menyembah Tuhan. Mazmur 13 ayat 5, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Ayat 6, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara perhatikan di ayat 6 aja. Bahasa Inggrisnya dikatakan demikian, I will sing unto the Lord. Ya, I will sing unto the Lord because he had dealt bountifully with me. Saudara, kalau bahasa Inggris ini kelihatan kata-kata he has dealt ini bahwa ketika masalah Tuhan belum selesai, Daud tetap bernyanyi kepada Tuhan. Dia katakan sebab Tuhan sudah berbuat baik dengan berlimpah kepada Daud. Itu pengertian daripada bahasa Inggrisnya. Artinya apa? Inilah ekspresi dari iman kita dengan memuji Dia. Walaupun doa kita belum dijawab. Walaupun masalah kita masih ada. Nah saudara, memang tidak mudah. Tapi Daud bisa melakukannya. Maka kita juga harus belajar dari Daud. Supaya kita juga bisa menikmati apa yang Daud nikmati. Mungkin saat ini banyak di antara saudara yang sedang menanti. Saudara mungkin pikir, kapan pandemi COVID ini berlalu? Kapan aku ini dapat kerjaan lagi karena sudah di PHK? Yang masih single, kapan aku dapat pasangan dan bisa married? Ada lagi istri yang lagi berdoa untuk suaminya, kapan suamiku mengenal Tuhan? Kapan suamiku berubah? Saudara, Tuhan bilang, nantikanlah aku. Nantikanlah aku. Datang kepadaku, curahkan isi hatimu dengan jujur. Bebas ngomong dengan Bapak saudara. Yang kedua, saudara, lihat proses Tuhan. Tuhan mau membangun karakter saudara. Tuhan mau bentuk saudara. Supaya saudara siap. Nah, Tuhan mau. Sebelum Tuhan merubah orang lain, Tuhan mau mengubah saudara dulu. Dan yang ketiga, sebelum doa saudara dijawab Tuhan, tetap kita harus bisa memuji menyembah Tuhan. Tetap kita bersorak-sorai, bernyanyi-nyanyi. I will sing unto the Lord. Bernyanyi buat Dia. Nantikanlah Tuhan. Saya percaya di tengah-tengah keadaan yang sulit ini, ketika kita menantikan Tuhan, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan kita akan mengecap, melihat betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih. Hamba sudah sampaikan firman-Mu. Materaikan firman-Mu di dalam setiap hati kami, Tuhan. Kami mau belajar di tengah-tengah keadaan yang tidak baik ini. Kami mau belajar ketika doa kami belum dijawab. Ketika sepertinya Tuhan, Engkau diam. Itu bukan berarti Engkau tidak menjawab. Bukan berarti Engkau melupakan kami.
Tapi ada hal yang harus kami jalani Tuhan. Tuhan mau kami mencurahkan isi hati kami. Tuhan mau kami mengikuti proses Tuhan. Mengembangkan iman kami. Mengembangkan karakter kami. Bahkan Tuhan mau di tengah keadaan yang tidak baik, kami bisa tetap memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Hamba percaya Tuhan, hari-hari ini, Tuhan Engkau datang kepada setiap anak-anak-Mu. Dimanapun mereka berada saat ini, Engkau melawat mereka Tuhan. Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah. Terima kasih. Engkau memberikan perlindungan-Mu yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saya mengajak saudara-saudara untuk menyiapkan roti dan anggur. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan sendiri yang dilakukan untuk mengingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan serta pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Saya ajak kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur, terima kasih Tuhan. Engkau sudah mati buat kami di atas kayu salib. Engkau sudah menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, karya yang begitu besar. Engkau rela berkorban buat setiap kami. Oh, terima kasih. Layakkan kami untuk duduk sehidangan dengan Engkau saat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, saat ini Tuhan, Engkau mengampuni setiap pelanggaran kami, setiap kesalahan-kesalahan kami yang kami lakukan sadar maupun tidak sadar. Dan kami dilayakkan untuk duduk sehidangan dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Oh, kararabatakana namarararabasyata tarararararaba. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, saat ini terimalah damai sejahtera, sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.